Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita karunia sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka saling nasihat menasihati. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu dosa yang tidak seorang pun dari kita yang selamat dari dosa tersebut. Cuma bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Ibu-ibu minimal menggibah bapak-bapaknya ya. Minimal. Belum menggibah yang lainnya. Bapak-bapak juga menggibah istri-istrinya kadang-kadang. Oleh karenanya ya kita semua perlu diingatkan kembali. Dan di antara sifat orang-orang yang selamat, orang-orang beriman yaitu yang tawasi bil haq, saling mewasiatkan dalam kebaikan, saling menasihati. Ya, wa tawasi bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pembahasan ini semakin penting pula di zaman sekarang ini yang dimana medsos adalah suatu kebutuhan primer. Tidak ada yang bisa lepas dari namanya medsos. Bukan cuma ibu-ibu sosialita saja, bahkan anak-anak kecil sudah bermedsos ria. Ya. Sehingga namanya kita tahu dunia medsos, dunia yang menarik dengan karena gibah yang banyak. Maka seorang kalau tidak hati-hati, bisa jadi setiap hari dia punya saldo tambahan dosa gibah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini lebih penting lagi tatkala ditujukan kepada para ibu-ibu. Karena dunia ngerumpi, dunia gibah itu sangat ramai di kalangan ibu-ibu. Mengingat mereka baper ya. Berbeda dengan bapak-bapak, pembahasannya tidak terlalu banyak gibah ya. Biasanya bapak bahasnya masalah bisnis, masalah ekonomi. Paling ramai bahas poligami ya. Tapi kalau ibu-ibu ya gibah sangat banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu, wala nisaun min nisain. Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi yang diejek, wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebenarnya Allah mengatakan kenapa Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah kaum mukminin? Karena sarana untuk ejek mengejek di antara mereka sangat banyak. Ya. Ibu-ibu bisa mengejek yang lainnya gara-gara tas misalnya. Itu tasnya tas model lama masih dipakai terus misalnya. Ya, ibu-ibu bisa mengejek tatkala datang ke rumah temannya. Kirain rumahnya bagus, ternyata jorok misalnya. Dan itu biasa di antara ibu-ibu. Ya. Kadang-kadang ketemu anak yang lain, anaknya yang digibahin, ya. Anak temannya digibahin. Ketemu suami temannya digibahin, ya. Ketemu pembantunya, pembantu temannya digibahin. Semuanya bisa jadi bahan ejekan. Mulai dari sepatu, model baju, kemudian sendal, kemudian tas, anak-anak, rumah, suaminya, mobilnya, semua bisa jadi bahan ejekan di antara ibu-ibu. Karenanya wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah menyebutan kaum muslimin secara umum. Makanya saya katakan tadi, pembahasan ghibah ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita semua secara umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, laki-laki, perempuan, tetapi lebih penting lagi buat ibu-ibu. Maka kita harus tahu apa hakikat ghibah. Ya. Terutama ya, banyak berita-berita yang laris
tatkala isinya ghibah. Setan menghiasi seorang untuk berlezat-lezat mendengar berita ghibah atau menonton berita ghibah. Karena memang kemaksiatan itu ada kelezatan. Kemaksiatan itu ada kelezatan. Kata setan, la uzayyinanna lahum fil ard. Sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka anak-anak Adam di atas muka bumi. Makanya di antara kelezatan yang haram adalah kelezatan mendengar berita ghibah, kemudian kelezatan membaca berita ghibah, menonton berita ghibah, dan itu yang laris di medsos. Yang laris di medsos. Ghibah tentang si fulan, tentang si fulana, tentang ini, tentang pejabat ini, tentang artis ini, tentang ustadz ini, tentang macam-macam ya. Maka kalau kita tidak punya barometer dalam hal ini, tidak punya filter, tanpa kita sadari setiap hari kita punya tambah deposit dosa ghibah. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apakah itu ghibah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Atadruna mal ghibah?" Nabi berkata, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, "Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan. Engkau menyebut tentang saudaramu tentang perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul." Ya Rasulullah, kalau ternyata apa yang aku sebutkan tentang keburukan saudaraku itu ternyata benar adanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "In kana fi akhika ma taqul, ya faqad iktabtahu wa illa faqad bahattahu." Kalau apa yang kau ucapkan tentang saudaramu memang benar adanya, maka itulah ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata tidak benar, maka itu dusta. Ghibah plus. Ghibah plus. Karena sebagian orang tatkala dia melakukan ghibah, kita tegur, "Ya ukhti, jangan ghibah." Benar kok, yang saya bilang benar kok. Saya enggak bohong. Justru kalau kamu enggak bohong, itulah apa? Ghibah. Kalau kamu bohong, ghibah plus. Ghibah plus dusta. Perhatikan ini definisi ghibah. Dari sini kita sadar betapa sering kita melakukan ghibah, bercerita tentang saudara kita dengan perkara yang tidak kita sukai. Ya. Dalam banyak hal, kata para ulama umum, zikruka ya akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu bima dengan suatu yang dia tidak sukai. Ma di sini kalau dalam bahasa Arab namanya ma al-mausulah, memberikan faedah keumuman, yaitu kau menyebutkan perkara apapun yang dia tidak sukai. Contoh, kita berbicara tentang fisiknya. Itulah perempuan itu yang gemrot itu ya, misalnya itu. Yang bibirnya doer itulah ya, misalnya. Itu kena. Misalnya, itu berarti kita bicara tentang fisiknya. Yang kurus kerempeng misalnya, yang pesek hidungnya. Itu semua ghibah. Ya. Ya. Yang nonong kepalanya misalnya. Ya. Ya. Dan bicara tentang fisiknya ya. Ya, ini semua adalah ghibah. Itu berbicara tentang fisik sang wanita tersebut. Kita berbicara tentang keluarganya. Oh, yang anaknya nakal itu ya. Yang itu namanya kita ghibahin. Dia siapa? Seorang ibu suka dibilang anaknya nakal. Enggak ada yang suka meskipun anaknya nakal. Dia enggak suka anaknya yang nakal tersebut disebut-sebut. Maka kalau kita nyebutin ibu yang lain, kita bilang yang ibu yang anaknya nakal itu, berarti kita telah menggibahnya. Atau kita bicara tentang suaminya, ya. Yang suaminya yang ini dan itu ya. Ini sama, kita menggibah berkaitan dengan keluarganya. Contoh kita menggibah dia berkaitan tentang agamanya. Oh itulah, itu akhwat itu loh yang kalau pengajian tidur terus ya, itu sama. Ya, itu berarti kita menyebut keburukan tentang agamanya. Ya. Ya. Semua hal, perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan, maka tidak boleh kita sebutkan. Kalau kita sebutkan, berarti kita telah menggibah dia. Ya. Kita telah menggibah dia. Taib. Gibah ini dosa besar atau dosa kecil? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang gibah, hukumnya dosa besar, dosa kecil. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya gibah adalah dosa besar. Ada segelintir ulama, 2-3 orang yang mengatakan gibah adalah dosa kecil. Tetapi yang benar gibah adalah dosa besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan gibah dosa besar banyak. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya.
wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya kurang lupa ayat berapa, ayat belasan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka ya untuk memakan bangkai saudaranya dalam kondisi jadi bangkai? Apakah tentu dia tidak suka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menganalogikan, memisalkan orang yang menggibah dengan memakan bangkai saudaranya. Dari sisi mana? Dari sisi ghibah itu diambil dari ghaibah, artinya orang yang kita jelek-jelekan tidak hadir di hadapan kita. Dia sedang tidak ada, kita ngomongin tentang dia. Kita sedang ngerumpiin dia, dia tidak hadir. Maka seperti mayat yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah jadi bangkai, mau kita cabik-cabik, dia tidak bisa membalas, dia tidak bisa membela dirinya. Mau kita potong dagingnya, mau kita makan, dia tidak bisa membela dirinya. Maka ghibah disamakan dengan orang yang memakan bangkai mayat. Dan kita tahu bahwasanya memakan bangkai manusia hukumnya haram, dosa besar. Tidak boleh. Apalagi mayat tersebut adalah ya teman sendiri, bahkan saudara sendiri. Makanya Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan bangkai daging saudaranya sendiri? Tentu dia tidak mau. Jika memakan bangkai saudara sendiri, merusak mayat seseorang, kita potong dagingnya, kemudian kita makan, hukumnya dosa besar, maka demikian juga apa? Ghibah. Karena ghibah disamakan dengan makan bangkai saudara sendiri. Dan ini perkara yang sangat menjijikkan yang Allah tunjukkan. Kenapa? Karena saudara seharusnya kita bela, bukan kita jatuhkan. Ya. Kalau kita punya saudara dijelekan, harusnya kita bela, bukan kita malah rendahkan, bukan kita jatuhkan, harusnya kita bela. Tatkala kita menjatuhkan dia, menghinakan dia, merendahkan dia, tidak hadir, maka seakan-akan kita sedang makan bangkai dia ya. Jangan kita makan bangkai manusia. Sapi saja yang halal. Kalau sudah jadi bangkai, jadi bau, kita nggak mau makan. Apalagi ternyata daging tersebut daging saudara kita sendiri. Bahkan terkadang ibu-ibu ngerumpi ibu-ibu pengajian yang lain. Saudari yang ibu-ibu ngerumpi tersebut, yang ibu ghibah tersebut ternyata teman pengajian. Terkadang ngobrol dengan kita, terkadang baik sama kita, kemudian kita ya makan dagingnya yang sudah jadi bangkai, tentu itu perkara yang menjijikkan. Maka seorang kalau mau ghibah dia pikir, ingat hal ini. Kalau saya ghibah berarti saya makan bangkainya. Ya, ini perkara yang sangat buruk. Maka ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, bahwasanya Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj, Nabi melihat unasan lahum adfarun min nuhas, sekelompok manusia yang memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga atau dari metal, yakhmishuna ala wujuhihim, kemudian mereka menggaruk-garukkan kuku mereka di wajah-wajah mereka, wa ala sudurihim, dan di dada-dada mereka. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Orang-orang yang menggaruk-garukan, mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka sehingga robek-robek dengan kuku-kuku mereka yang tajam. Kata Jibril alaihissalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudara mereka sendiri. Dalam riwayat haula'il ladzina yaktabuna nas, mereka adalah orang-orang yang menggibah saudara-saudara mereka. Jadi ternyata orang yang suka menggibah disiksa dengan siksaan khusus. Siksaannya adalah dibuat kuku dari metal atau dari tembaga, kemudian dia mencakar-cakar wajahnya dan mencakar-mencakar dadanya dengan kuku yang tajam tersebut. Sebagai siksaan selama di dunia dia menggibah saudaranya. Kenapa? Seharusnya dia bela saudaranya. Malah dia menjatuhkan saudaranya. Dia makan daging bangkai saudaranya. Maka Allah hukum dia dengan hukuman seperti itu. Dan ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, datang dalam sebagian riwayat, ya, Rasulullah SAW marra bi qabrain, dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati dua orang yang sudah dikubur. Kemudian Nabi berkata,
innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua-duanya diazab bukan pada perkara yang besar, tapi perkara yang sebenarnya mereka bisa hindari. Mereka bisa tinggalkan, namun mereka tidak tinggalkan dua perkara tersebut. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satu, dia tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu diazab karena dia suka namimah, mengadu domba sana ke sini. Dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Abi Dawud, adapun yang satu diazab karena ghibah. Adapun yang satu diazab karena ghibah. Sehingga sebagian ulama menjamakkan dua riwayat ini. Satu mengatakan diazab karena namimah, yang satu disebutkan bahwasanya dia diazab karena ghibah, karena seorang yang melakukan namimah mau tidak mau dia pasti ghibah. Kita tidak. Orang yang melakukan namimah, jalan si ke A, pergi ke A, dia jelek-jelekan si B. Dia pergi ke B, dia jelek-jelekan si A. Berarti orang yang melakukan namimah pasti dia melakukan apa? Ghibah. Maka saya katakan namimah itu ghibah plus mengadu domba. Dari sini ini merupakan dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar karena orang yang ghibah diancam untuk diazab di alam barzakh. Diancam untuk diazab di alam barzakh. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Ya, hampir seluruh ulama sepakat. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ghibah, maka puasanya batal pahalanya. Dia tidak dapat pahala sama sekali. Meskipun sah, dia tidak wajib untuk mengqadha, tetapi dia tidak dapat pahala sama sekali karena pahala puasanya yang begitu besar hancur gara-gara ghibah. Ya, beda dengan dosa-dosa lain. Ini menunjukkan bahwasanya ghibah itu sangat besar, bisa menggugurkan pahala puasa. Seorang berpikir berulang-ulang untuk melakukan ghibah. Tapi saya katakan tadi, ghibah itu kenapa banyak orang yang suka? Karena lezat. Kalau kita ngobrol sama ibu-ibu, 4 jam ngobrolin orang enak, lezat. Oh iya. Iya benar, saya juga tuh, anaknya juga begitu. Oh, udah rame ngomong. Apalagi ibu-ibu ya. Duduk, ngobrol, minum kopi, minum teh ya. Gibahin si fulana. Tidak terasa 2 jam, 3 jam ya. Kemudian dosa terus bertambah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya sampaikan materi ini kecuali saya khawatir terhadap diri saya sendiri dan juga khawatir kepada ibu-ibu. Kita sekarang di zaman penuh dengan fitnah. Ya. Waktu Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mendapatkan banyak kebaikan?" Kata intinya hadis tersebut, kata Nabi SAW, "Kuffa alaika hadha." Tahan lisanmu. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, "A inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara apa yang kita omongkan? Kata Rasulullah SAW, "Sakilatka ummuk." Fahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaditu alsinatihim. Wahai Mu'adz, bukankah yang membuat manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka, digeret di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil panen dari lisan mereka. Kata Nabi, hasaidu alsinatim, yaitu panen dari lisan mereka. Di antaranya adalah ghibah. Dan ternyata dosa lisan ini sangat berbahaya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi waktu mengatakan al-muslim, siapa muslim yang sejati? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang-orang yang selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Nabi mendahulukan penyebutan lisan karena dosa lisan itu sangat cepat dan sangat banyak. Gerakan lisan luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan." 2 perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahanam. 2 perkara yaitu mulut dan kemaluan. Aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi, kata Nabi SAW, kebanyakan dosa manusia adalah pada lisannya. Lisan ini ibu-ibu ya, gerakannya luar biasa dan cepat tanpa batas, berbeda dengan tangan dan kaki. Kita kalau mau menzolimi orang dengan tangan dan kaki kita hanya bisa menendang orang di hadapan kita hanya bisa memukul orang di hadapan kita. Tetapi kalau lisan, tidak perlu dia hadir di hadapan kita. Kita bisa ngomong macam-macam. Orang jauh pun bisa tersakiti. Ya, apalagi orang dekat di hadapan kita. Yang jauh saja bisa tersakiti. Orang yang sudah meninggal pun bisa kita jelek-jelekan.
Ya, bisa kita hina-hina, sudah meninggal dia. Ya. Oleh karena jangkauan lisan lebih jauh. Lisan dibandingkan dengan tangan dan kaki memiliki dua kelebihan. Pertama, jangkauannya lebih jauh. Yang kedua, aktivitasnya lebih cepat. Ibu kalau suruh mukul suami ya, setengah jam capek. Mukul suami capek. Tapi kalau ngibah 1 jam, 2 jam nggak capek. Banyak. Jadi lisan aktivitas cepat, jangkauannya jauh, berbeda dengan tangan dan kaki. Dari sini dia tahu bahwasanya hati-hati tatkala kita berbicara. Kemudian yang perlu kita ingat lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hukum lisan adalah hukum tulisan. Para ulama mengatakan tulisan hukumnya sama dengan lisan. Oleh karenanya sekarang jual beli zaman dahulu jual beli dengan lisan, ya. Saya jual, saya terima. Sekarang enggak perlu pakai lisan, pakai tulisan. Ya, pakai tanda tangan, pakai enter, ya, pakai oke, ya semua dengan tulisan. Sehingga hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Demikian juga pernikahan bisa dengan tulisan, talak bisa dengan tulisan, jual beli dengan tulisan. Karenanya hukum tulisan sama dengan lisan. Makanya seorang lebih waspada lagi dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan statusnya. Ibu-ibu yang masuk dalam dunia medsos, kemudian di Facebook atau di Instagram, hati-hati tatkala komentar. Hati-hati tatkala komentar. Karena komentar itu hukumnya sama dengan lisan. Sementara kalau kita masuk dalam dunia medsos, kita komentar orang di Facebook berantem, berkelahi, maki-maki, menghina, menuduh, dia cuek aja dia ngomong. Dia enggak tahu semua tulisan dia ini tercatat oleh malaikat, akan dihadirkan oleh Allah kembali pada hari kiamat. Ibu-ibu yang masuk dalam grup-grup, hati-hati. Tatkala berdiskusi dalam grup, pilih kata-kata yang baik. Karena tulisan ibu sama dengan ucapan ibu. Ya. Kalau ibu kemudian menggibah dalam grup, ibu merendahkan orang dalam grup, maka hukumannya sama dengan ucapan. Maka orang yang paling selamat, ibu-ibu yang paling selamat, yang tidak main medsos. Ibu-ibu yang paling selamat, yang tidak punya grup WhatsApp. Adakah ibu-ibu tersebut? Nggak ada ya. Zaman sekarang mana ada ya. Semakin kita buka grup WhatsApp, semakin rentan untuk terjerumus dalam hal-hal yang haram. Semakin kita buka akun medsos, semakin rentan kita melihat gibah, mendengar gibah, atau ikut menggibah. Intinya, saya tidak mengatakan terlarang, tapi hati-hati, waspada. Masing-masing kita membatasi diri kita pada yang perlu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun ghibah merupakan dosa besar, namun di sana ada hal-hal yang dibolehkan dalam ghibah. Kita boleh berbuat ghibah. Ya. Di antaranya kata para ulama disebutkan, ya, catat baik-baik supaya kita tahu kapan kita boleh ghibah, kapan kita enggak boleh ghibah. Ya. Ghibah yang diperbolehkan di antaranya dalam rangka mengadu. Ini boleh. Misalnya kita dizalimi, maka kita mengadu ke polisi. Bilang, Pak polisi, saya dicuri. Siapa yang mencuri? Aduh, saya takut ghibah Pak polisi. Misalnya. Ya enggak ada yang ditangkap kalau begitu ya. Paham? Jadi kalau kita dizalimi, kita boleh menyebutkan orangnya. Orangnya telah melakukan demikian-demikian, kita pergi ke hakim mutazallim, yaitu seorang dizalimi, maka dia boleh menggibah sesuai dengan kadarnya. Terus yang kedua, yang boleh kita melakukan ghibah juga misalnya dalam rangka minta nasihat. Ya. Seperti tatkala atau minta fatwa. Seperti Hind bintu Utbah radhiyallahu taala anha, waktu dia mengeluhkan tentang suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna zawji Abu Sufyan rajulun syahih. Hal alayya min junah." Ya. Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Apakah tidak mengapa bagiku jika aku mengambil uangnya diam-diam, dia tidak tahu?" Boleh, belum dijawab sudah jawab ibu-ibu.
Memang ibu begitu repot ya. Ini kenyataan yang ada. Bapak-bapak nggak ada yang jawab coba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Boleh kau ambil dari harta suamimu ya, yang cukup untukmu dan anak-anakmu yang wajar sesuai dengan kebutuhan. Ini boleh kalau suaminya zalim ya. Kalau suaminya enggak kasih uang makan, kalau ibu-ibu jadi kurus krempeng enggak makan-makan, itu boleh ngambil untuk beli nasi uduk, boleh. Tapi bukan ngambil buat beli emas ya. Ya, jadi boleh secukupnya untuk keperluan. Untuk anak-anak sekolah, kalau suami ternyata enggak kasih anak uang sekolah, kita boleh ngambil diam-diam meskipun suami kita tidak tahu enggak urusan dia. Yang penting anak saya terpenuhi kebutuhannya, saya juga terpenuhi kebutuhannya. Adapun kalau suami sudah baik, sudah kasih makanan, kasih kendaraan, keperluannya dipenuhi, ibu juga sudah pada gemuk-gemuk, kemudian masih ngambil uang suami, itu namanya nyolong. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang jadi perhatian kita di sini intinya bahwasanya Hind bintu Utbah menggibah suaminya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya pelit." Itu gibah atau bukan? Gibah. Tetapi dia tidak berbicara di hadapan umum. Tidak ngerumpi ke ibu-ibu sosialita yang lain, tidak. Dia cuma ngomong sama Nabi dalam rangka mengambil fatwa. Makanya kata para ulama, kalau seorang minta fatwa, kalau bisa tidak disebut nama lebih baik. Tapi kalau perlu sebut nama nggak ada masalah. Karena terkadang sang mufti, sang ustadz yang ingin menjawab, dia lebih bisa menjawab dengan baik tatkala dia tahu siapa yang berkasus. Tatkala dia tahu siapa yang berkasus. Tapi seandainya bisa disembunyikan siapa pelakunya, itu lebih baik. Ya, namun kalau disebutkan juga tidak mengapa. Ya, ini contohnya ya, bahwasanya boleh menggibah kalau memang ada keperluan untuk minta nasihat, untuk minta solusi. Jadi itulah yang kita sering hadapi. Ada orang datang mengadukan tentang suaminya. Ada seorang datang menuntang mertuanya. Ada orang datang mengeluhkan tentang anaknya. Ada seorang datang mengeluhkan tentang tetangganya. Ya. Dan itu banyak saya hadapi dan banyak yang konsultasi kepada saya dan saya mengetahui masalah-masalah mereka. Ya, semuanya gibah, tetapi ini gibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk mencari kebaikan, dalam rangka untuk mencari solusi. Contoh sederhana misalnya, kita menggibahi ibu kita misalnya. Tentu ingat, menggibah orang terdekat dengan kita, kalau enggak ada keperluan, dosanya semakin besar. Seorang menggibah ibunya tidak sama dengan menggibah tetangganya. Ibunya punya jasa besar sama dia. Kemudian dia gibah ibunya, dosanya lebih besar. Seorang wanita menggibah suaminya tidak sama dengan menggibah dengan temannya. Suaminya yang sudah berkorban untuk dia misalnya merawat dia dan macam-macam, kemudian dia gibah suaminya, dosanya tidak sama seperti menggibah tetangganya. Tetapi gibah itu perlu kalau memang dibolehkan, kalau ada keperluan. Contoh, kakak beradik 4 orang menghadapi diuji oleh seorang ibu yang misalnya cerewet, misalnya suka ini, suka macam-macam, ya mereka diskusi. Gimana ibu kita ini? Ibu kemarin gini-gini. Ini boleh. Ini gibah dalam rangka untuk mencari solusi buat siapa? Ibu misalnya. Atau berdiskusi di antara kakak-kakak, adik-adik, ternyata adik kita satu bermasalah. Ya, terjebak dalam hal ini, hal anu, maka kita ceritakan kejelekannya untuk dicari solusinya, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana tadi Hind bintu Utbah menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggibah suaminya. Oleh karena ibu-ibu kalau ada masalah, tidak semua orang kita curhatin. Kita hanya boleh curhat kepada orang yang kira-kira amanah dan bisa kasih solusi. Kalau ternyata tidak amanah, tidak bisa kasih solusi, maka jangan kita curhat. Berarti kita gibah. Enggak ada faedahnya kita curhat. Berarti kita gibah. Tahan mulutnya. Tahan hati. Sakit memang di dada, tapi tahan. Cari orang yang tepat untuk kita diskusikan. Sehingga dia bisa kasih masukan dan dia amanah, tidak cerita sana-sini. Karena ada tipe sebagian orang yang bangga, dia tahu masalah orang banyak, dia bangga. Oh, saya tahu itu masalahnya. Oh, itu saya tahu masalahnya. Oh, repot seperti ini. Dia pamer sama orang, bosnya dia tahu banyak masalah orang lain. Ya. Taib. Ini yang keberapa tadi yang boleh? Yang kedua. Kemudian ghibah yang diperbolehkan juga, di antaranya adalah li ta'rif, untuk menjelaskan. Contoh, misalnya di kampung ada 2 orang yang namanya Agus. Yang satu Agusnya
kurus, yang satu Agusnya gemuk. Kalau orang tanya sama kita, kamu kenal Agus enggak? Agus yang mana? Yang gembrot apa yang kurus? Berarti kita gibah dia. Tetapi gibah ini tujuannya bukan untuk mencelat, tapi untuk menjelaskan yang mana. Oleh karenanya sebagian ulama hadis menyebutkan seorang perawi dengan gelar Al-A'raj Al-A'mash. Al-A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz namanya. Tetapi dia dikenal dengan A'raj. A'raj itu orang yang pincang. Dia seorang perawi terkenal, thiqah, tapi dia memiliki sifat kepincangan. Sehingga sifat dia mendominasi namanya. Orang malah tidak kenal namanya, malah kenal apa? Gelarnya si pincang. Tapi bukan untuk menghina, tapi untuk menjelaskan dia ini si pincang, perawi yang sangat hebat. Tapi kakinya apa? Pincang. Ini diperbolehkan. Seperti Sulaiman bin Mihran, namanya Al-A'mash. Al-A'mash itu orang yang pandangannya kurang jelas. Tetapi disebut diberi gelar Al-A'mash bukan dalam rangka untuk menghina dia, tetapi untuk membedakan dia daripada yang lain. Ya. Karena yang namanya Sulaiman banyak, yang namanya Abdurrahman banyak. Ya udah dia Al-A'mash yang pandangannya agak terganggu. Ini boleh bukan dalam rangka untuk menghina. Seperti ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Orang yang buta tersebut namanya Ibnu Ummi Maktum, tapi Allah sebutkan kebutaannya itu karena keperluan. Ada keperluan untuk menjelaskan dia ini buta, seharusnya orang ini diperhatikan bukan malah dicuekin. Sehingga Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang tahu dia tatkala menyebutkan aib seseorang dalam rangka untuk mencela, untuk menghina, untuk menggibah atau untuk menjelaskan. Kalau dia niatnya untuk menjelaskan, maka tidak mengapa. Tidak berdosa sama sekali. Taib, di antara gibah yang diperbolehkan adalah untuk beri peringatan. Untuk memberi peringatan. Ada seorang namanya Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Dia baru saja selesai masa iddahnya. Siap untuk menerima lamaran. Tiba-tiba ada dua orang ngelamar dalam waktu yang sama. Yang satu namanya Abu Jaham, yang satu namanya Muawiyah. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, dua orang pemuda ngelamar saya. Satu namanya Abu Jaham, satu namanya Muawiyah. Bagaimana menurut anda? Maka Nabi menggibah Muawiyah dan menggibah Abu Jaham dalam rangka untuk memperingatkan. Kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah dia miskin, enggak punya uang, tidak bisa menafkahimu. Wa amma Abu Jaham, ya, fala yadha asaw an atiqihi. Adapun Abu Jaham fadarrabun linisa, suka pukul istri. Kata Nabi, jangan nikah ini sama yang ini. Satu miskin nanti enggak bisa nafkahi, yang satu tukang pukul. Kamu bisa sering dipukul oleh suamimu. Maka Nabi berkata, ingkahi Usama, nikahlah dengan siapa? Usama. Disebutkan Usama seorang yang hitam, ya. Tetapi waktu dia nikah sama Usama, dia merasakan kebahagiaan karena dia menikah dengan anjuran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh, kita menyebutkan kesalahan seorang, namun ini penting. Kalau tidak dia bisa dapat mudarat. Misalnya seorang datang sama saya, Ustaz kenal si fulan enggak? Ini saya kenal. Ustaz dia mau mudharabah, mau invest atau saya mau invest ke dia. Bagaimana menurut Ustaz? Ini saya harus jelasin. Ini enggak beres, dia begini. Enggak boleh saya sembunyikan. Kalau seakan-akan saya yang akan berinvest dengan dia, maka saya harus jelaskan. Misalnya pernah ada seorang ibu-ibu datang ke saya dengan misalnya tanya, tanya tentang si fulan. Ustaz kenal si fulan enggak? Kenapa? Anak saya, putri saya mau dilamar sama dia. Ustaz kenal enggak? Saya pernah ditanya demikian. Ya saya harus jelaskan ini laki-laki ini bagus atau tidak, apa yang saya ketahui. Seakan-akan dia mau menikahi putri saya sendiri. Ya, maka saya memberi nasihat meskipun saya harus menyebutkan kekurangannya. Dan ini tidak mengapa. Ada seorang ustaz cerita. Dia didatangi setelah pengajian ada seorang suami dan istri ingin ketemu dengan dia, bapak dan ibu-ibu. Majelis khusus, ingin ketemu secara khusus. Maka kemudian satu cerita, datanglah suami istri ini ketemu sang ustaz ngobrol. Kemudian suami istri ini bercerita, Ustaz, putri kami sudah besar, sudah dewasa, saatnya menikah, ya. Kata ustaz tersebut, saya pikir saya mau ditawarin putrinya. Ternyata kata ibu tersebut, enggak, ini ada murid ustaz mau ngelamar apa? Mau ngelamar ini
anak saya gimana menurut Ustadz? Nah itu wajib bagi Ustadz menjelaskan dengan ilmu yang dia tahu, tidak boleh dia sembunyikan. Bahkan dalam kondisi tertentu kata para ulama, jika memang dia ini sering menipu banyak orang, kita harus ingatkan. Kemaslahatan dia dengan merobek harga dirinya tidak mengapa demi menyelamatkan banyak orang. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah fikih dikatakan ya yudfa atau yurtakab atau ditolak kemaslahatan khusus demi kemaslahatan yang besar. Ya, enggak ada masalah. Ya. Atau yutahammal ad-dararul khas lidaf'i ad-dararul 'am. Kemudaratan yang individu dijalankan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Contoh, si fulan terkenal tukang bohong. Kalau kemana-mana dia bohongin orang, investasi di mana-mana dia tipu orang. Kemudian dia mulai beraksi di kota Jakarta, dia mulai beraksi di kota Bekasi, dia mulai beraksi di kota sana, kota Bandung, dia beraksi di kota Sumatera misalnya. Kita kalau tahu kita nggak boleh diam, haram kita diam. Karena kalau kita diam banyak orang akan sana 100 orang ketipu, sini 1000 orang ketipu. Kita gimana? Anda tahu Anda harus sampaikan, tidak boleh Anda diam. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, jika ada seorang dikenal tidak amanah dalam mengurus uang umat, harus dibongkar orang ini. Contoh, seorang ngurus masjid. Ternyata orang banyak sumbangan, masjid nggak pernah berubah, nggak pernah renovasi. Uangnya dia pakai sendiri. Jadi itu terjadi. Ya. Saya pernah ketemu dengan salah seorang DKM masjid, dia cerita, Ustadz dulu, ini masjid tiap Jumat dapat kotak celengan. Selalu laporannya 2 juta tiap Jumat. Sekarang saya bikin sistem baru. Jadi kalau ada kotak celengan datang, hitung bareng-bareng di hadapan, nggak ada hitung belakang. Ternyata tiap bulan 8 juta. Jadi selama ini 6 juta kemana? Dan itu terjadi. Maka orang seperti ini harus diingatkan, diketahui, jangan dia jadi bongkar rahasianya karena dia makan uang umat. Seperti ada yang ngurus uang anak yatim misalnya. Orang buka donasi, terus minta uang rekening pribadi dia, ternyata uangnya digunakan untuk usaha. Kita harus ingatkan, enggak boleh. Dan itu kejadian banyak seperti itu. Tidak boleh kita diam-diam, kalau enggak makin banyak orang yang ketipu. Ustadz, bukankah kita menggibah dia? Dia kena mudarat. Iya, mudarat dia kecil dibandingkan kemudaratan yang banyak. Kita menolak kemudaratan yang banyak dengan membiarkan dia terkena mudarat yang sedikit. Faham? Sama halnya saya sebagai ustadz. Terkadang saya melihat sebagian ustadz ngawur bicaranya. Saya terkadang dilema. Ini orang sok pintar ngawur, total ngawur. Saya mau bicara, kalau saya nggak bicara orang terpedaya, kalau saya bicara juga pada baper semuanya ya. Tapi mau tidak mau harus saya sampaikan. Apapun orang omongan tentang saya. Misalnya seperti itu. Karena kalau saya tidak bantah, saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu udah tahu dia salah, kamu tidak menjaga agama Allah. Ya. Seperti itu contoh. Masing-masing kita punya tugas masing-masing. Tapi maksud saya, contoh seperti itu. Bahwasanya kalau kita tahu ada orang yang salah, kita harus nasihati kepada umat atau nasihati kepada orang yang berinteraksi dengan dia. Sebagaimana Nabi SAW menasihati Fatimah bintu Qais tentang Muawiyah dan Abu Jaham. Kata para ulama, kalau itu hanya kemudaratan kecil, apalagi kemudaratan yang terbesar. Orang ini menyebarkan pemikiran yang merusak, tersebar satu Nusantara. Ya harus jelasin. Biar orang tahu bahwasanya ini apa? Salah. Mau orang terima enggak terima, yang penting Anda sudah menjalankan tugas Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara ghibah yang boleh, ini yang keberapa? Masa baru 4? Yang keberapa? Yang kelima ya. Coba diulang, yang pertama apa? Mengadu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya. Yang kelima, boleh menggibah seorang yang mujahir bil ma'asiyah, yaitu terang-terangan bermaksiat, itu enggak ada masalah. Ya, misalnya apa? Dia buka aurat terang-terangan di medsos. Kita gibah pada kesalahan dia itu aja, tidak lebih daripada itu. Ya. Misalnya dia kemudian terang-terangan minum khamar atau melakukan maksiat terang-terangan, maka tidak mengapa menggibah orang tersebut karena tidak perlu ditutup-tutupi, dia sendiri telah membongkar apa? Aibnya. Paham? Itu tidak mengapa. Seorang misalnya dia melakukan zina, kemudian dia sebar perzinahannya seperti terjadi di zaman sekarang, maka orang seperti itu tidak mengapa kita gibahin. Dia sendiri memang
tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Ya. Karena sudah tersebar di mana-mana, sudah terbongkar di mana-mana, maka tidak mengapa kita menggibah dia karena dia sendiri telah membongkar aibnya sendiri. Taib, ini di antara hal-hal gibah yang diperbolehkan, maka seorang di luar daripada itu berusaha untuk menghindari gibah. Jangan sampai dia melakukan gibah. Taib, apa hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari gibah? Bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar daripada gibah? Kiat yang pertama, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan buang-buang waktu kita sia-sia. Biasanya kita sibuk menggibah orang karena kelebihan waktu. Maka manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Nah, kita dalam kehidupan ini banyak urusan privasi kita yang harus kita kerjakan. Saya misalnya, saya punya urusan dengan ibu saya. Saya harus berbakti sama ibu saya. Bapak saya sudah meninggal dunia. Saya harus ngurusin istri saya. Saya mendidik istri saya, banyak keperluannya. Ya. Kemudian saya harus ngurus anak-anak saya. Anak-anak saya sudah 5. Masing-masing harus diperhatikan dengan spesifik. Yang sudah usia 16 tahun, beda dengan yang usia 14 tahun, yang beda dengan usia 11 tahun, beda dengan usia 8 tahun, beda usia 5 tahun. Masing-masing harus punya hak untuk saya tunaikan, harus saya perhatikan. Saya punya kegiatan dakwah. Saya punya kegiatan menulis. Ini saya bicara tentang diri saya. Ya. Maka seorang sibuk dengan privasinya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan akan timbul fitnah. Kemudian Nabi memberi solusi, kata Nabi SAW, alaika bi khosati amrik. Maka hendaknya engkau sibuk dengan urusan privasimu. Nah, ibu-ibu privasinya banyak. Ibu harus ngurus suami, ngurus anak-anak, banyak. Kapan berbakti sama orang tua, kapan kita mau ngaji Al-Quran, kapan kita mau catat, kapan, banyak. Privasi kita ini banyak. Dengan kita tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat, kita akan terkurang daripada ghibah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Ya. Ya. Yang kedua, hilangkan penyakit kepo. Ya. Awal yang mengantarkan kepada ghibah adalah kepo. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian tajassus, pengin tahu cari-cari kesalahan orang, wala yaktab, dan jangan kalian berbuat ghibah. Ini seakan-akan menunjukkan tajassus, cari-cari tahu kesalahan orang, mengantarkan orang pada apa? Ghibah. Anti harusnya berterima kasih, bersyukur kepada Allah kalau aib orang tidak anti ketahui. Kita hidup lebih tenang ya ikhwan, ya akhwat, ya ummahat. Kalau kita tidak tahu aib orang, kita hidup lebih tentram. Kita lebih tentram. Betapa banyak orang datang ke saya mau cerita, saya bilang jangan cerita, saya enggak mau dengar. Saya enggak mau dengar. Kemudian ada ibu-ibu datang kepada saya sama istri saya. Ustaz, ini ada cerita tentang, enggak, saya enggak mau dengar. Saya mau cerita versi saya, enggak, saya enggak mau dengar. Istri saya juga bilang, enggak, sudah enggak usah. Tapi saya mau cerita, enggak mau dengar. Apa faedahnya? Saya enggak mau dengar. Dengar, kita akhirnya tahu kesalahan orang. Kalau udah tahu kesalahan orang, akhirnya kita gatal pengen cerita sama orang. Tapi kalau kita enggak kepo, kita selamat dari ghibah. Kapan kita terjebak dalam ghibah, kita kepo. Ya. Tajassus itu mencari-cari berita orang dengan melihat. Tahasus, kata Rasulullah SAW, la tajassasu wa la tahassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang dengan melihat, dan jangan cari-cari tahu orang dengan mendengar. Gimana si fulan, gimana? Oh, gimana ini? Mulai dengar-dengar. Mulai lihat sana, lihat sini. Buka akun Instagramnya. Apa sih yang dia posting sih? No kan. Nah, gitu boleh. Pantesan. Nah, ibu-ibu apalagi kan. Nah, itu namanya tajassus. Nanti buka Instagram. Masa foto dia tidak berjilbab masih dimasukkan dalam Instagram? Nah, kan akhirnya kita ghibah. Kalau kesalahan itu depan mata kita tegur. Tapi kalau ke depan mata kita, tidak diwajibkan kita untuk mengetahui kesalahan tersebut. Yang buat kita terjebak dalam ghibah, kenapa? Karena kita sibuk dengan medsos, cari-cari tahu berita tentang orang. Masih banyak yang belum kita baca, cerita tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentang Umar radhiyallahu anhu, tentang Ummahatul Mukminin, tentang Aisyah, tentang Hafsah. Kita enggak tahu sejarah mereka. Tentang ulama-ulama bagaimana, kita enggak tahu sejarah mereka. Quran enggak pernah kita baca, tafsirnya enggak pernah kita baca. Kita hanya baca sampah tiap hari.
Sampah tentang artis ini, tentang artis anu, tentang ini, tentang anu, sampah yang tidak ada manfaatnya buat kita di dunia maupun di akhirat. Hanya tahu tentang kejelekan orang, hanya kita jadi bahan omongan, ghibah, namimah dan yang lainnya. Ya. Penyakit kepo ini sudah diingatkan oleh para ulama dari dulu, namanya fudul. Adanya fudulun nazar. Kepo dengan melihat, masuk rumah orang misalnya. Itu namanya kepo. Ya. Itu sudah diingat oleh para ulama dahulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi masuk keperluan, masuk aja sudah. Masuk, ketemu tamu, selesai. Nggak usah lihat sana, lihat sini. Khawatir nanti kalau kita sering kepo, ada hal yang haram kita lihat. Tahu, ternyata istrinya mungkin lagi di mana, lagi terbuka rambutnya misalnya, atau apa. Akhirnya, gara-gara kebanyakan apa? Melihat yang tidak perlu. Sama kebanyakan mendengar yang tidak perlu. Gimana sih? Ada orang dua ngobrol, nimbrung ya, ngobrol apa? Nimbrung, nanti baca Quran sana. Ini bikin kita akhirnya terjun dalam ghibah. Seperti itu. Jadi kurangi kepo. Ya, karena kalau kita kepo kita bakalan banyak komentar. Dan itu sudah pasti tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin dihindari. Ya. Kemudian di antara hal yang mengurangi kita dari ghibah, menjauhkan dari ghibah adalah kurangi interaksi sama ibu-ibu terlalu banyak. Karena kita tahu ibu-ibu suka ghibah. Di mana-mana enggak ada ibu-ibu yang enggak ghibah. Benar atau tidak ibu-ibu? Benar ya. Saya kurang jelas. Benar atau tidak? Benar. Ya sudah. Enggak juga Ustaz. Enggak juga berarti iya juga. Jadi saya terus terang termasuk saya melarang istri saya. Saya bilang kamu bergaul jangan terlalu dalam-dalam bergaul sama, terlalu dekat-dekat. Kenal banyak orang enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai akrab banget, tiap hari ketemu, wah ini kadang-kadang rawan ghibah ini lama-lama. Karena kata Nabi SAW, zur ghibban tasdad hubban. Kata Nabi, kunjungi sesekali, jangan sering-sering. Kalau kau kunjungi sesekali akan tambah saling mencintai. Maka dalam pergaulan kita nggak boleh sering ketemu, kecuali ada keperluan dakwah, keperluan proyek, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada keperluan ketemu lagi, Umu saya main ke rumah Umu ya. Ya, besok lagi Umu ya. Seminggu 7 kali ya. Nggak 7 kali ketemu tiap hari. Tapi hari pertama ketemu, ngobrol. Ya, nggak ada ghibah. Hari pertama selamat. Gimana pengajian tadi? Ya, gimana? Menurut anti ustadznya gimana? Mulai ghibah kan? Ghibahin ustadz. Ustadznya nggak menarik, ustadznya gini ngomel-ngomel dari tadi misalnya ya. Jadi maksud saya, kalau kita ketemu terlalu sering sama orang, mungkin obrolan pertama kita santai. Obrolan kedua masa kita ulangi lagi obrolannya. Cari bahan yang baru. Pertemuan ketiga mulai habis bahan kita ini. Mulai cerita, gimana suami anti ya? Mulai ghibah suami. Nanti gimana tetangga anti? Gimana? Mulai ghibahin orang. Kenapa terlalu banyak interaksi? Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan betapa banyak orang akhirnya bermusuhan gara-gara terlalu mencintai kawannya. Ibu-ibu ini sudah sering terjadi. Tadinya dekat-dekat sekali, tahu-tahu musuh-musuhan. Luar biasa. Kedekatan yang begitu namanya dia bersahabat bukan karena Allah tapi karena syahwat berlebih-lebihan. Dan itu terjadi. Saya sering dengar itu kasus seperti itu. Akhirnya datang cerita Ustaz gini, dulu dekat banget. Sekarang kayak Tom and Jerry udah ketemu. Udah. Ya Allah, kenapa berlebih-lebihan dalam pergaulan? Kita sayang sama seorang, tapi ingat ibu-ibu punya kewajiban ngurus suami, ngurus anak-anak. Harus gimana berbakti sama orang tua. Kadang kita berlebihan sama kawan kita. Ini kita melalaikan kewajiban kita. Ya. Kemudian akhirnya kita terjerumus dalam banyak pembicaraan. Ya. Yang berikutnya, agar kita terhindar dari ghibah. Kalau kita tahu ada seorang ibu-ibu yang mulutnya ember, suka ghibah, jauhi ember tersebut. Ya. Jangan dekat-dekat. Karena kita akan terpengaruh. Ya, kita akan terpengaruh. Ya. Kalau kita sering dengar orang maki misalnya anjing, babi, kita akan terpengaruh lisan kita. Kalau kita sering bergaul sama orang yang ghibah jadi biasa, kita akhirnya ikut apa? Menggibah. Jangan. Tahu dia suka ghibah, kita jangan ngobrol sama dia. Ya udah. Jangan ngobrol sama dia.
Ketahuilah ibu-ibu, kalau ada orang datang menggibah orang lain di hadapan ibu-ibu, suatu saat dia akan menggibahi ibu-ibu di depan orang lain. Ingat itu. Kalau mulai gibah, oh afan. Saya enggak, ini kayaknya gibah ya. Afan. Saya enggak mau dengar. Bukan, oh iya ya, masa? Terus gimana? Udah. Terus gimana? Oh saya baru tahu. Masya Allah, ya repot. Akhirnya gibah terus. Kalau kita tahu ada orang suka gibah, kita tegur dia. Kalau bisa kita tegur dia. Kalau enggak, kita jangan bergaul sama dia. Entah dia mau ngomongin apa, kita tahu lisannya kotor, jangan duduk sama dia. Ngomong terserah dia bilang kita ente sombong, anti sombong, biarin aja daripada agama kita rusak. Cari teman yang baik, yang jaga lisan, tidak suka menceritakan kejelekan orang lain, ya. Tidak mau menceritakan ke orang lain, yang aman, yang jaga rahasia, ya. Yang jaga rahasia. Istri saya kadang-kadang dicurhati sama sebagian ibu-ibu. Kemudian istri saya cerita, Abi, bagaimana hukumnya gini? Ada orang di sana, Bi, di kompleks ini gini-gini. Saya kepo, siapa? Istri saya nggak pernah cerita, nggak mau. Kan biar Abi tahu, biar Abi bisa kasih fatwa yang tepat, nggak mau. Istri saya tidak terpancing ya. Tapi maksud saya, ya begitu, harus begitu. Kita sama suami istri saling menasihati, jangan Nabi, ini ghibah, saya nggak mau cerita. Ya. Jadi harus saling menasihati. Kalau kita tahu ada orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka hendaknya kita hindari. Ya. Kemudian yang terakhir agar kita bisa terhindar dari ghibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengatakan Allahumma saddid lisani. Ya Allah, luruskan lisanku. Ya. Allahumma saddid lisani, luruskanlah lisanku. Agar kita tidak ngomong sembarangan. Zaman sekarang ini zaman komentar. Ibu-ibu bisa lihatlah, sekarang semua orang bisa ngomong. Karena ada medsos, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berekspresi. Wanita di kampung saja bisa masuk Instagram berekspresi. Di mana-mana, anak kecil, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, orang gila, orang sinting, semuanya bisa rekam, masukkan ke Instagram. Bisa masukkan ke Facebook, semuanya bisa tahu-tahu viral. Sekarang ngomong seenaknya orang ngomong ini, tidak ada yang bisa mengekang lisan mereka. Bicara tentang agama, bicara tentang Tuhan, bicara tentang semua jadi omongan. Tidak ada yang bisa mengekang. Apalagi kalau dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya masa, dia ngomong seenaknya. Dia tidak tahu bahwasanya lisan ini sangat mudah menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fin nari 70 kharifah. Kata Nabi SAW, sungguh seorang mengucapkan satu kata-kata, dia tidak pedulikan kata-kata tersebut, ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam, ya, sangat dalam, ya. Gara-gara satu perkataan. Maka perbanyak doa, ya, agar lisan kita dijauhkan dari dari ghibah. Sibuk banyak baca Al-Quran. Kalau anti banyak baca Al-Quran, anti akan terjauhkan dari dari ghibah. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis-hadis Nabi, jauh dari ta'lim, apa yang kesibukan enggak ada, akhirnya mulai ngerumpi kanan, ngerumpi kini, ya, kemudian bertemu dengan orang yang tidak benar, tidak terasa tiap hari kita kemudian mengumpulkan dosa-dosa ghibah. Dan ingat, kalau kita melakukan ghibah, maka suatu hari kita ghibah orang tersebut, kita bertemu dengan dia pada hari kiamat kelak, maka dia akan mengambil pahala kita. Tidak bisa kita membalas apa yang kita lakukan kepada dia kecuali dengan mentransfer pahala yang sudah kita dapatkan kepada dia pada hari kiamat. Makanya ada seorang ulama berkata, sungguh aneh seseorang, pagi hari dia, malam hari dia kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Malam hari dia solat malam, pada subuh kemudian dia zikir, dia baca Quran, kemudian siang-siang dia bagi-bagi pahala. Dia gibah si fulan, dia transfer pahalanya. Dia gibah si fulan, dia transfer pahalanya. Dia gibah si fulan, dia transfer pahalanya. Kasihan orang seperti ini. Bagaimana di hari kiamat kelak? Orang yang Anda gibah adalah orang yang Anda benci. Tahu-tahu orang yang Anda benci tersebut justru Anda transfer pahala Anda kepada dia. Ini derita seorang yang gibah. Dia mentransfer pahalanya kepada orang yang dia benci. Yang dia gibah tersebut, ya. Yang dia gibah tersebut. Maka hati-hati seorang, terutama ibu-ibu, jaga lisannya, jaga pergaulan. Kalau ada gibah maka tahan lisan, ya. Ya. Tegur orang tersebut, ada majelis gibah, tinggalkan majelis tersebut, maka
akan selamat dunia maupun di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic-nya Mas, sebentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, bagaimana sikap kita dan apakah kita turut berdosa apabila kita ada teman yang berhibah kepada kita, tapi kita ada teman yang apa? Membicarakan teman yang lain, tapi kita tidak merespon, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, jadi para ulama berkata, apa hukum mendengarkan majelis ghibah? Kalau kita di majelis ghibah, kita ikut berlezat-lezat mendengar majelis ghibah tersebut, maka hukumnya kita sama dengan sedang berghibah. Tidak ada bedanya. Ada 2 orang, 3 orang ceritain si fulan, kita oh gitu, senyum-senyum, sama itu. Berarti dosanya sama. Tapi kalau kita mengingkari, kita tegur, jangan ukhti ini ghibah. Saya enggak mampu tegur Ustaz, enggak enak pekewuh. Sudah, dia lagi ghibah, kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah misalnya. Lagi ghibah, kita baca Quran. Sehingga kita terlalaikan tidak mendengar pembicaraan tersebut, maka selamat. Tapi kalau sudah terlanjur dia cerita, kita bilang, ya ukhti, tegur, kita ngomong. Saya rasa ini masalah, saya tidak bisa kasih solusi. Anda salah bicara kalau Anda laporkan ke saya hanya tahu keburukan ini, saya tidak bisa kasih solusi. Saya khawatir ini ghibah, coba anti pergi ke ustadz atau kemana yang kira-kira bisa kasih solusi, maka ceritakan masalah anti. Adapun nanti cerita kepada saya, ceritain kejelekan orang, apa faedahnya saya mengetahui kejelekan dia? Saya pun tidak berinteraksi dengan dia, saya pun tidak berdagang dengan dia, saya pun tidak invest sama dia. Apa faedah saya tahu kesalahan dia? Dan jangan pekewuh-pekewuh, cerita saja, bicara. Kita ini beramar ma'ruf nahi mungkar, terlalu banyak pekewuhnya. Seharusnya kita bicara baik-baik. Oh, kayaknya ini ghibah deh. Kemarin saya ikut pengajian seperti ini, namanya ghibah. Mungkin dia juga nggak tahu hukum ghibah. Sampaikan aja. Ya. Intinya kalau kita tidak mampu, kita ingkari dalam apa? Dalam hati. Maka kita selamat. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustaz, kalau mengklarifikasi niat kita untuk masalah, untuk kan gimana kalau apa? Mengklarifikasi suatu masalah itu kan supaya tidak terjadi fitnah. Itu gimana Pak Ustaz? Boleh. Jadi seorang kalau dizalimi, dia dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, dia berhak untuk mengklarifikasi. Bahwasanya tuduhan terhadap saya tidak benar dan dia punya hak untuk membersihkan dirinya. Itu boleh ya. Dan dia boleh menyebutkan orang tersebut, ya. Karena dia yang mulai menyebutkan keburukan kita misalnya. Dan tidak boleh lebih daripada itu, sekedar mengklarifikasi. Misalnya dia mengatakan misalnya Ummu Ibrahim adalah seorang wanita misalnya yang begini-begini misalnya. Maka Ummu Ibrahim berhak membantah. Ya, saya tidak demikian, ini buktinya, apa yang dituduhkan pada saya tidak benar, tidak benar. Jangan bilang justru dia yang pencuri, jangan. Enggak usah. Cukup kita membantah apa? Tuduhan kita sudah selesai. Enggak usah berlebihan. Mengenai menghindari ghibah, apakah ada hadis atau kewajiban untuk bersilaturahmi bagi perempuan? Apabila ada, bagaimana dengan keutamaan tinggal di rumah? Silaturahmi berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan silaturahmi merupakan ibadah yang agung. Namun yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu menyambung hubungan dengan kerabat, bukan dengan kawan. Kawan itu ada namanya adalah ukhuwah Islamiyah. Yang dimaksud silaturahmi itu menyambung hubungan dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara-saudara kandung, dengan ponakan-ponakan, dengan om-om dan tante-tante, sepupu-sepupu, itulah silaturahmi. Sekarang makna tersebut menjadi kabur. Orang menyangka misalnya pengajian bukan pengajian silaturahmi. Karena ibu-ibu sekalian bukan kerabat. Nah sebagian orang untuk yang seperti ini mereka semangat, justru rahim mereka tidak sambung. Tidak pernah kontak sama kakak, tidak pernah kontak sama adik, tidak pernah hubungan sama ibu, tapi kalau sama teman semangat tiap hari datang ke rumahnya. Ini salah. Jadi ibu-ibu yang dimaksud silaturahmi adalah menyambung hubungan dengan apa? Kekerabatan. Ibu boleh bertemu namanya ukhuwah Islamiyah. Boleh, namun jangan berlebih-lebihan. Saya katakan tadi, ada keperluan kita ketemu, ngobrol, ketawa, ketiwi, makan barang, boleh. Jangan terlalu lama-lama.
Ya. Ketemu ibu misalnya, ketemu 1 jam, 2 jam maksimal. 4 jam mau bicara apa lagi? Bahan sudah habis, akhirnya nanti ghibah. Itu yang saya takutkan di situ. Ketemu misalnya, makan di mana, di mall mana, restoran. Silakan, tidak ada masalah. Ngobrol, ketawa ke TV, menghilangkan namanya persahabatan. Tapi jaga, topik pembicaraan jaga. Sudah 2 jam, 3 jam pulang, kasihan suami. Ya. Di rumah sendirian. Ini enggak punya istri cadangan. Ya sudah pulang. Kasihan sendirian. Pulang, temui, ngobrol sama suami. Ngobrol sama kawan-kawan terus, kapan suami diajak ngobrol. Tapi ada lagi yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita meminta maaf pada orang yang telah kita gibahi? 1, pada yang kita kenal, apakah kita harus menjelaskan secara rinci? Yang kedua, pada orang yang kita tidak kenal, misalnya artis atau presiden atau politikus. Terima kasih. Ibu-ibu ya. Jadi orang yang kita gibahi ada khilaf masalah ini. Ada yang mengatakan apapun terjadi kita harus minta dihalalkan kepada dia. Ya. Ada yang mengatakan tidak, ditinjau 2 kondisi. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang Shalih Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita menggibahi orang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang tersebut tahu kalau kita sudah menggibah dia. Maka wajib bagi kita untuk minta dia menghalalkan. Tidak ada cara lain. Dia tidak tahu anti menggibah dia. Ya sudah sampai kepada telinganya, anti menceritakan kejelekan dia. Mau tidak mau anti harus datang, minta dia maafkan, kasih hadiah misalnya, kasih muqaddimah, ya, bahwa gimana, kemudian datang minta maaf. Yang kedua, dia tidak tahu kalau kita menggibah dia. Kalau dia tidak tahu kita menggibah dia, maka pendapat yang benar tidak usah kita lapor-lapor. Bisa jadi terjadi perang dunia ya. Jadi nggak perlu kita lapor, cukup kita perbaiki nama baiknya, kita puji-puji dia di majelis yang biasanya kita menjelek-jelekan dia. Atau kita mendoakan dia agar diampuni dan sebagaimana kita juga diampuni. Tapi kalau sudah ketahuan kita menggibah dia, harus kita minta maaf sama dia. Saya baru baca kemarin kisah guru saya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Syekh Abdul Razak ini orang yang tidak pernah saya dengar dia menggibah seorang pun seumur hidup saya bergaul sama dia. Tidak pernah menceritakan kejelekan seorang pun. Padahal saya bertahun-tahun sama beliau. Saya belum bisa meniru beliau. Tapi beliau mengajar saya S1, beliau mengajar saya S2, beliau mengajar saya S3 dan sering saya safar sama beliau, tidak pernah sekalipun dia menceritakan kejelekan orang lain. Dan itu bagi saya itu suatu keajaiban. Ya. Ya. Saya baru baca kemarin cerita suatu hari ada seorang murid yang cerita tentang dia di angkatan yang lain. Jadi Syekh mengajar kemudian dia absen. Dia absen kemudian dia tanya mana si fulan? Si fulan tidak datang. Namanya fulan Som. Som itu artinya tidur. Puasa. Waktu itu kalau nggak salah bulan Ramadan. Misalnya namanya Muhammad Som, yaitu Muhammad yang puasa. Maka waktu tidak hadir, Syekh mungkin bercanda. Syekh mengatakan Muhammad pun Som puasa, kemudian dia letih, kemudian dia ketiduran, kemudian tidak ke kelas. Orang pada tertawa. Setelah itu subhanallah kemudian dia sadar. Bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan ghibah. Dia bercanda aja. Beliau cuma mengatakan dia puasa, tidur, kecapean, kemudian tidak datang ke kelas. Akhirnya besoknya pas orang itu datang, Syekh datang kepada muridnya tersebut. Dia bilang, maaf muridku, kemarin saya gibah kamu, saya bilang gini-gini, saya minta maaf. Kata muridnya, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Enggak, saya pingin kok, enggak apa-apa. Bagi dia biasa, tapi bagi Syekh itu bukan biasa. Sampai kemudian Syekh bawakan hadiah, bawakan buku yang banyak. Saya harap kamu memaafkan saya. Saya harap kamu, sudah sih, saya sudah maafkan, tapi subhanallah. Itu kenapa? Karena dia tidak biasa gibah, sehingga sedikit saja ada salah ngomong, sinyalnya bunyi. Kita ini terlalu sering gibah, sehingga udah hal biasa. Sinyalnya udah mati. Harusnya kita baper kalau masalah gibah. Oh, ini gibah, ini baper. Masalah gibah nggak ada bapernya. Hilang perasaan kita. Mau ngomong ini, ngomong anu, ngomongin suami, ngomongin istri orang, ngomong semua.
Subhanallah, semuanya tercatat. Jadi kita yang menyesal pada hari kiamat kelak. Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan di Instagram. Kalau istri habis ketemuan dengan ibu-ibu dan sudah menahan diri tidak ikut bergibah, terus setibanya di rumah dia sharing ke suaminya karena sesungguhnya dia tidak tahan mendengar cerita yang dia dengar tadi, itu termasuk gibah juga bukan? Enggak, jadi kalau dia sharing dalam rangka untuk mencari solusi ya. Suaminya mungkin nasihat, "Mas tadi saya kesana orang pada gibah semua," enggak ada masalah. Yang penting tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan yang lain, tapi untuk cari apa? Solusi. Tidak perlu dia sebutkan berita gibahnya, enggak. Dia cuma cerita tentang kondisi. Saya tadi kesana ternyata banyak ibu-ibu yang ngerumpi Mas, saya bagaimana Mas? Ya nanti Mas saya kasih solusi, sudah kamu nasihati atau kamu enggak usah lagi ngobrol sama mereka, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang, "Mas tadi saya dengar ibu ini bilang gini, ibu ini bilang gini," itu namanya gibah juga. Nukil gibah namanya. Itu namanya menser gibah. Jangan. Ustaz, bagaimana jika kita membicarakan kebaikan orang lain, misalkan untuk memberi inspirasi untuk orang lain? Apa dibolehkan? Boleh. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan, ya. Menceritakan kebaikan orang lain. Tapi mengingat, lihat hati-hati. Kalau orang tersebut yang kita ceritakan kebaikannya masih hidup dan dikhawatirkan dia ria atau ujub, maka tidak usah kita sebut namanya. Tapi kalau orang tersebut kita tahu dia orang alim, insya Allah enggak ria, insya Allah enggak ujub, tidak apa kita sebutkan apa? Contoh. Tapi kalau kita bilang teman kita, ini teman saya loh, dia bangun masjid. Ini, kepalanya langsung besar. Kasihan dia. Tadinya dia ikhlas jadi apa? Ria. Cukup kita bilang ada kawan saya kenal, begini, sudah selesai. Kecuali itu orang misalnya orang alim atau yang lain. Ustadz mau tanya bagaimana kalau hanya membaca saja komentar di medsos? Kurang kerjaan baca komentar. Kurangi Bu, kurangi. Kasihan ibu-ibu habis waktu, ibu-ibu itu umur sudah lanjut ya, sudah usia lanjut. Entar lagi udah keriput-keriput ya. Entar lagi udah nenek-nenek, entar lagi udah menopause ya, udah masih medsos terus, masih baca komentar orang, sudahlah. Baca sesekali, yang penting-penting enggak ada masalah. Waktu kita terbatas. Sudah berapa kali kita khatam? Coba tanya pada diri kita. Sudah berapa sedekah yang kita keluarkan? Coba tanya pada diri kita. Sudah berapa sekali kita menyenangkan hati ibu dan hati ayah kita? Coba kita renungkan. Sudah berapa rakaat kita sholat malam? Berapa rakaat sholat rawatib? Tanya pada diri. Itu bekal kita semua di akhirat. Nah, kalau bekal kita masih sedikit, hanya kita tahu diri. Bukan sudah berapa berita yang kita baca, ya, ngapain? Berapa artis yang sudah kita kuliti misalnya, ngapain? Ustadz, kalau kita sedang berdua dengan ibu mertua dan kemudian beliau gibah sana sini. Terkadang saya tidak merespon, hanya senyum-senyum saja. Senyum-senyum setuju atau tidak? Kalau saya mengingatkan, khawatirnya beliau tidak mau menerima atau tersinggung. Bagaimana nasib menantu tersebut? Apa kitab dosa juga? Tidak, paling tidak kita ada. Nggak apa-apa. Jangan, maksudnya dengan cara yang baik. Sudah lama. Jangan lama, itu urusan orang lama. Tegur aja baik-baik dengan halus, dengan senyum. Ya. Karena itu ghibah. Ya. Kalau kita nggak tegur, dia terus rocos. Aduh. Ini sudah orang ke-17 ini yang dia sebutin misalnya. Dan itu penyakit orang tua begitu memang. Ya. Ibu-ibu udah tua itu kurang kerjaan, makanya banyak apa? Ngomongin orang. Apalagi kalau ibu tersebut sudah hobinya nonton berita, sudah selesai. Berita ini, wah semuanya dikomentari. Pak Presiden, Bu Presiden, Pak Menteri, Bu Menteri. Semuanya dikomentari. Ibu udah tua. Kita bilang, komentar mama nggak ada manfaatnya. Intinya tegur dengan halus. Tegur dengan apa? Halus. Tetap harus ditegur dengan halus. Sudah lama, nggak usah sibukin saran orang lama. Caranya ibu bisa tahu tentang bagaimana sikap mertua. Jangan dibiarin, kasihan. Tapi demikian saja kitab Kafaratul Majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.